Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kurma para alimil ulama, segenap jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bermujalasa dalam rangka yaitu walimatus safar atau walimatul umrah, keluarga besar Majelis Sholawat Nariyah Saadatul Darain. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita niatkan dulu hati kita duduk di majlis ilmu ini semata-mata taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan sholawat nariyah. Insyaallah ketika kita mempunyai niat yang baik di dalam membaca sholawat kepada Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan keberkahan yang melimpah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati nabiyillah Ibrahim alaihi salam bi barakati Zamzam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز أغثنا 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 يا الله سريعا بعزة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل مكة المكرمة وأهل البقيع وأهل المعلى وأهل شبيكة وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن أجازنا إلى المنتهى وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita niat membaca sholawat dulu, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nataqarrabu ilaika salati sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا ومحبة وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم ذلك وتقبلها بفضلك وجعلنا من الصالحين ووفقنا لقراءتها إنك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقبل به الرائد وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الحجاب وتنفرج به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الغوائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج
بسم الله الرحمن الرحيم فجاز العرش طربا واستبشارا وازداد الرسول بكارا وامتلأ بالسماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفوله إلى نهاية تبان حبله فلما استدت وتغضب بإذن رب الخلق وضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجك لوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون
شراب سعد مستدير ليس يرفع حظاتنا طاعا يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كل حب جل أن يحشره العال إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حمد جل أن يحشره العال إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا أشرف
Kita baca doa sholawat nariyah yang membawa air. Silahkan dibuka ya. Tabaruk, mudah-mudahan dengan berkahnya doa setelah membaca sholawat nariyah, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Semoga yang sakit menjadi sembuh, karena sesuai dengan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah wa la yajidu zalimina illa khusara. Yang belum laku insya Allah laku, Mas. Amin. Amin ya Allah. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athil maqamal mahmud alladhi yanbituhu fihi al-awwalun wal-akhirun. Allahumma awfir thawaba ma qurana min as-salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna muntaha ni'matik wa rahmatik wa rizqik wa fadlik wa judika wa karamik wa razuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an bighairi hisabin wala ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'atil anbiya'i wal mursalin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi fadli salati tafrijiyah wa bihaqqi salati tafrijiyah wa bimanzilati salati tafrijiyah irfa' qadrana wa yassir amrana wa shrah sudurana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa qasidad dunya wal akhirah wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana zahiran wa batinan wa qdi hajatina. Hajat kita disebutkan di dalam hati masing-masing. وقضي حاجاتنا وقضي حاجاتنا يا من وكاف يا عين صاد حميم ألف لام ميم صاد بسر الهيبة والقدرة بسر الجبروت والعظمة اجعلنا من عبادك المتقين ولطاعتك المحبين وأعطنا رزقا واسعا ومالا كثيرا وملكا عظيما وعملا صالحا والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك ببركة هذه الصلاة النارية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقض حاجاتنا بكرامة هذه الصلاة النارية ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين
اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في هذه السنة وفي كل سنة في هذه السنة وفي كل سنة بغير حساب ولا تعب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, pembacaan sholawat nariyah telah kita baca bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan dengan dibacakannya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu wasilah kita diaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada amalan yang paling bagus melainkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan puji dan syukur kita sembahkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada malam hari ini mentakdirkan kita duduk bermujalasah di tempat yang mulia ini. Ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena tanpa hidayah, taufik dan inayahnya mustahil kita bisa duduk di tempat ini. Betul nggak? Malam ini malam apa? Malam Minggu, malam Ahad. Malam Minggu, malam yang buat apa? Buat sholawatan. Oh. Buat sholawatan ya. Kalau kata Pak Wajad, malam Minggu, malam yang panjang. Buat ngumpul di pos berapa? Pos 2. Nah, ini merupakan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehariban alam baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa keluarga, sahabat, tabiin, tabiat segenap umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir muliakan, MC lupa tadi yang mana ini Ripan, padahal gede ya tapi nggak kelihatan. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, zahiran wa batinan, berkah milik rezeki, berkah usia, uangnya banyak. Giliran uang banyak, aminnya paling kenang. Juga segenap asatid alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Juga DKM Masjid An-Nur
beserta jajarannya, terutama keluarga besar PT Amanah Abadi Nusantara, Bapak Bima sekeluarga, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau diberkahkan usianya, berkah milik rezekinya, keturunannya dijadikan sholihin wa sholihat, dan semoga beliau selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ketinggalan jamaah dari Majelis Al-Munajah Kota BCM, yang tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada semuanya. Sama mudah-mudahan yang dari BCM selalu sehat zahiran batinan, berkah milik rezeki, berkah keturunan, sakinah mawaddah warahmah, juga banyak uangnya ya. Pak siapa? Pak Isan, Pak Wawan ada ya? Ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat zahir batin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tempat yang mulia di muka bumi ialah kota suci Bakkah. Apa namanya? Kota suci Bakkah. Pak Ojat, ada Pak Ojat? Baru datang. Komplain, Ustaz bukan Bakkah, katanya Makkah. Bakkah apa Makkah Pak Ojat? Bukan Bekah ya, beda lagi kalau Bekah. Bekah mah tuh Pak Indra, Bekah itu. Iya, Bekah itu ya. Kota suci Bakkah. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Bi Bakkata, sesungguhnya pertama kali bait dibangun untuk manusia di alam dunia ini adalah kota suci Bakkah, sebelum menjadi Makkatul Mukarramah. Dulu Bakkah. Kenapa dinamakan Bakkah? Tempat menangis, merengek, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan orang yang sudah melakukan ibadah umroh ataupun haji, kalau mereka diizinkan oleh Allah bisa istilam di Hajar Aswad, juga menempelkan dahi ke multazam dinding Ka'bah, pasti nangis ya, pasti menangis. Maka dinamakan Bakkah. Ini merupakan tempat yang penuh dengan berkah, mubarakan. Wa ma haulahu, sekeliling kota suci Makkah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama, As-Syekh Ali As-Sobuni, beliau mengatakan, ketika seseorang menghadiri acara walimatul umroh, walimatus safar, baik itu haji maupun umroh, maka ada kemungkinan orang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini orang-orang pilihan
Mudah-mudahan semuanya nanti dipanggil oleh Allah dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umroh. Pak Ojat pengen? Pengen. Udah nabung? Belum. Kira-kira berangkat tidak? Tuh kata Syekh Ali Al-Subuni, seseorang yang menghadiri acara walimatu safar haji maupun umroh, kemudian ia datang, ada kemungkinan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan haji ataupun umroh yang selanjutnya. Makanya ketika ada walimatu safar, undangan dari saudara kita, dari tetangga datang, ya, insya Allah kopi dapat, makanan juga dapat. Itu kemungkinan kita akan orang selanjutnya. Tuh, kata Syekh Ali Al-Subuni. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu indahnya dan begitu istimewanya kota suci Makkatul Mukarramah, merupakan impian jutaan manusia dari belahan penjuru dunia. Siapa sih orang yang tidak mau ke Mekah? Kan ada lagunya ya. Lagunya gimana, Mas? Wah, alhamdulillah husu nih. Husu. Pak Indra husu, Pak Indra. Husu enggak? Alhamdulillah. Iya. Berarti kalau husu gini, sholawatan dulu, sholawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, salli wa sallim
Balik. Masih ingat Mas? Nah, alhamdulillah cenghar Pak Ida tuh. Ya, ngopi. Kayaknya kurang ngopi nih. Nah, kalau ngopi masih ngantuk Mas, jangan diminum. Gini ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bakkah ataupun Makkah adalah kota suci yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering membaca ayat suci Al-Quran, wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Itu semua manusia di alam dzurriyyat dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakul mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lakul mulka la syarika lak. Itu Nabi Ibrahim memanggil manusia ketika di alam dzurriyyat. Nah, alhamdulillah saudara-saudara kita, terutama keluarga besar Majelis Sholawat Nariyah Sa'adatud Darain, sudah melaksanakan ibadah umroh. Tuh Pak Bima kemarin ya sekeluarga, Pak Yayan tuh udah ya Pak Yayan ya, alhamdulillah. Nah, insya Allah ini pada bulan ini, bulan Desember, insya Allah ialah masih keluarga besar Majelis Sa'adatud Darain. Mohon doanya dari jemaah sekalian, terutama ini dari mas-mas yang ganteng-ganteng ya. Ortega official bukan? Bukan kopi ya. Nah, doain ya, mudah-mudahan sehat zahirun wa batinan. Mudah-mudahan bisa kembali lagi dalam keadaan sehat afiat, selamat, dan dalam rangka menjalankan ibadah umrohnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mendapatkan umroh yang mabrur mabrurah, makbul makbulah, yang alhamdulillah mungkin nanti yang akan berangkat Al-Fakir, kemudian Pak Ubay sama Pak Ahmad bertiga. Nah, ini adalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena secara zahiriyah mustahil Pak Indra ya, secara zahiriyah mustahil ya. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, kita tidak bisa apa-apa ya. Mudah-mudahan sekali lagi Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza, terutama kepada ya PT Amanah Abadi Nusantara yang dipimpin oleh Pak Bimo sekeluarga. Ya, Al-Fakir tidak bisa membalas apa-apa, hanya sekedar menadahkan kedua tangan seraya berdoa kepada Allah,
mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dunia itu kata Ibnu Abbas diberikan kepada 3 golongan. Pertama, golongan yang diberikan dunia oleh Allah adalah golongan mukminin. Mukminin siapa? Orang yang di dalam hatinya tersimpan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukminin ini siapa? Orang yang diberikan dunia. Jadi dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati, hanya cukup di tangan saja. Punya mobil mewah Pak Ojat, bos lah, bos Ojat gitu. Sekarang naik levelnya ya, bos Ojat. Mobilnya banyak, dari mobil Fortuner, Lamborghini, Lamborghini ya? Oh iya, itu ada, bos. Tapi dunia yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuman sekedar di tangan saja, tidak sampai ke hati. Artinya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fortunernya diambil sama Pak Indra. Biasa-biasa saja Pak Ojat, toh itu cuma titipan dari Allah. Mungkin Allah sedang murka sama saya, kira-kira gitu. Pak Ojat gitu tidak. Kalau orang mukmin pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak ada keimanan di dalam hati, sialan ini, kira-kira gitu ya. Pak Indra seenaknya saja ngambil mobil buah, kira-kira gitu. Itu kalau tidak ada iman. Tuh, makanya kata Ibnu Abbas, dunia diberikan kepada golongan pertama adalah mukminin. Ialah orang yang bisa mentasarufkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Makanya insya Allah berkah ketika Pak Ojat es krimnya hilang 1 box di rumah, entah itu diambil sama Pak Abdul atau sama Pak Joko. Ikhlas enggak? Ikhlas, enggak ada yang ambil. Nah, kalau hatinya ada keimanan, keyakinan, oh berarti es krim saya yang hilang 1 box itu ada yang pengen, bukan ada yang nyuri, tapi ada yang pengen, cuman nggak bilang doang sama saya. Ya, hatinya legowo. Mungkin Allah sedang memberikan ujian sama Allah. Kata Pak Ojat, alhamdulillah. Sampingnya kedengaran sama Pak Ubay, bilang sama Pak Joko, es krim yang kemarin diambil 1 box itu, Pak Ojat bilangnya alhamdulillah, nggak marah-marah. Wow, kalau begitu besok kita jarah lagi yuk, kira-kira gitu. Tapi insya Allah enggak ya, enggak. Nah, itu sulit ya, kita cuman hanya bisa ngomong doang, tapi untuk mengamalkan itu sangat-sangat sulit. Nah, kata Ibnu Abbas, dunia diberikan kepada golongan pertama, golongan orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya mempunyai keimanan, keyakinan kepada Allah. Apapun yang diberikan kepadanya, ujian maupun cobaan, ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, alhamdulillah ini Pak Bimo luar biasa ya, bisa memberangkatkan keluarga besar Majelis Nariyah ya. Insya Allah kedepannya mungkin gak tahu siapa ya. Ini berarti masuk kategori orang yang diberikan dunia oleh Allah dari golongan mukminin. Yang kedua, dunia itu akan diberikan kepada golongan munafikin. Golongan munafikin itu siapa? Orang-orang munafik ialah orang-orang yang di depan Nabi Muhammad ia mengaku Rasulullah itu adalah utusan Allah, tapi di belakang baginda Nabi dia malah nonggengin. Malah apa? Tahu nggak Pak Ojat nonggengin apa itu? Nah itu bahasa Inggris itu ya. Nonggengin itu bahasa Inggris Pak Ojat. Ini munafikin. Orang munafikin itu ketika diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, rumah yang bertingkat, mobil yang banyak, tetapi tidak bisa mentasorupkan titipan tersebut. Dengan harta yang begitu banyak ia berpoya-poya. Kata Pak Ojat, Pak Joko, tuh mobil gue banyak, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana Pak Ojat? Noh, Kalimalang. Kemana Pak Joko? Tahu itu Pak Indra tuh, apal murun. Nah, itu adalah golongan munafikin yang diberikan dunia oleh Allah tetapi tidak bisa mentasarrufkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah golongan kafirin, golongan orang-orang kafir yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ternyata kesemuanya itu adalah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun sama, tujuannya adalah berpoya-poya dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Golongan kafirin. Ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita sebelum tidur. Oh iya ya, saya alhamdulillah gaji tiap bulan 30 apa Pak Ojat? 30 hari, bukan 30 juta ya, 30 hari ya. Alhamdulillah nggak ada kekurangan sedikit pun. Nah ini menjadi bahan renungan bagi kita. Makanya kan sebelum tidur itu sunnah Ojat, wudu dulu, jangan habis pulang kerja nyikat belum, mandi belum, langsung tidur. Sunnahnya wudu dulu. Setelah wudu ngapain? Baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Supaya ketika kita tidur itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya sulit untuk mimpi dengan Nabi, ya minimal mimpi ke Mekah aja dulu ya, mimpi ke Mekah tuh ya, mimpi ke Mekah dibawa oleh banjir bandang yang terjadi di Sumatera sampai ke sono banjirnya kira-kira. Cuman yang jadi pertanyaan nanti pulangnya bagaimana, kata Pak Abdul. Jangan sulit-sulit Pak Abdul, pulangnya mah mudah. Dari sono pulang ke sini udah aja minta, ya Allah tolong dong angin puting beliung, kira-kira gitu. Ya itu kan gratis Pak Ujat ya. Iya berangkat gratis, pulang pun
gratis, nggak tahu tuh nyampe mana tuh. Nah itu, jadi sunnah sebelum tidur kita berwudu dulu. Ini amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi. Apa doa Nabi untuk Anas? Allahumma gfir dzanbahu waghfir malahu wa akthir waladahu. 3 yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anas. Pertama, ya Allah, ampuni dosa Anas bin Malik. Yang kedua, ya Allah, banyakin hartanya Anas bin Malik. Yang ketiga, banyakin anak keturunan Anas bin Malik. Yang doanya Nabi kira-kira dijabah enggak? Dijabah, langsung dikabul. Beda yang doanya Pak Joko, lama banget ya. Oh ini mah Pak Joko nih dipanggil sama Pak Ojat. Pak Joko tolong dong doain saya. Doa apa Pak Ojat? Pokoknya doain aja. Pak Joko bingung nih mau ngedoa pakai bahasa apa ya. Kalau pakai bahasa Indonesia malu ya, masa kelihatan katanya saya takut dikatain gak pernah ikut sholat nariyah. Nah, alhamdulillah Pak Joko nih ya, doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Cuman bahasa Arabnya nggak tahu apakah itu ayat Al-Quran ataupun doa. Pak Ojat yang dengerin amin amin. Pak Joko kaibahal ya. Padahal itu bukan doa, artinya pertanyaan, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaanmu. Kata Pak Ojat amin amin amin. Ya. Ini yang doa Rasulullah pasti dijabah. Nabi mendoakan Anas bin Malik, pertama ampuni dosanya, kedua banyakin hartanya, ketiga banyakin anaknya. Diijabah doa Rasulullah. Anas bin Malik kurang lebih 10 tahun bersama Rasulullah, nyantri di Nabi Muhammad. Makanya kalau orang nyantri paling sedikit 10 tahun, Ojat 10 tahun. Pak Ojat nyantri di Saadatul Darwain udah berapa tahun? Mbak, baru 4 tahun kan? 4 tahun juga itu banyak yang bolongnya ya. ya. Tuh 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antara wasiat Nabi kepada Anas itu ya, janganlah tidur sebelum melakukan wudhu. Wudhu dulu. Ini Rasulullah luar biasa. Harta Anas banyak, kebun kurma, kebun anggur di kota Madinah itu milik Anas bin Malik. Yang lebih hebat, anak Anas bin Malik itu kurang lebih 115. Ada berapa Hojat? 115. Kata Hojat itu bininya berapa Ustaz? 1. Bininya itu gimana brojolinnya 115 ya? Ini mah kehendak Allah tuh. Yang doanya Nabi Muhammad pasti dijabah. Berapa? Anaknya? Anaknya apa bininya? Keluarga. 15. Ini mah 115. Wajar 100 bukan Nabi. Bukan Nabi, ini sahabat. Ya, sahabat Anas bin Malik. Itu karena kenapa? Karena berkah daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, orang yang memuliakan Nabi Muhammad,
melalui sholawat, insya Allah hidupnya akan berkah seperti sahabat Anas bin Malik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kota suci Makkahul Mukarramah itu ada yang dinamakan dengan maqamul ijabah, tempat-tempat diijabahnya doa. Nah, mudah-mudahan dalam rangka menjalankan ibadah umroh nanti Al-Fakir bisa mendatangi maqamul ijabah tersebut. Mohon doanya dari jamaah sekalian. Kata Nabi, ma'ala wajhil ardi baldatan yustajabu fi haddu'a fi khamsata asyar. Di Makkah itu ada 15 tempat ijabah doa. Siapa orang yang berdoa di tempat itu, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tuh yang 15? Pertama adalah Jawful Ka'bah, dalam Ka'bah. Ini sulit untuk kita masuk ke dalam Ka'bah, hanya orang-orang tertentu. Presiden bisa masuk. Kalau presidennya Pak Ojat nggak bakalan masuk, karena itu presiden bohongan. Ya. Jawful Ka'bah, ya, di dalam Ka'bah. Bagaimana kalau tidak bisa di dalam Ka'bah? Alternatif selanjutnya tahtal mizab mustajabun, di bawah talang emas. Mungkin yang sudah umroh, yang sudah haji tahu tuh kan. Nah itu mudah-mudahan di bawah talang emas Ka'bah itu kita berdoa setelah kita selesai melakukan ibadah rangkaian umroh ataupun haji, ada waktu bisa di situ di tahtal mizab, di bawah talang emas berdoa. Kata Pak Ojat, ya Allah, jadikan saya bos es krim se-Indonesia, kira-kira gitu ya. Insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa, di mana lagi? Indal hijir, yaitu di hijir Ismail. Apa itu hijir Ismail? Tanya Pak Ojat sama yang sudah ya, lingkaran itu dekat Ka'bah itu hijir Ismail. Nah, berdoa di situ. Doanya mau pakai bahasa apa? Enggak apa-apa. Pakai bahasa Sunda silahkan. Pakai bahasa Inggris, oke, kalau bisa mah Bojat. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja, udah cukup. Kata Bojat, ya Allah, jadikan saya orang yang soleh, anak-anak saya, keluarga saya, jamaah saya. Kira-kira kata Bojat, kalau punya jamaah. Kalau enggak, tetangga. Ya Allah, tetangga saya tolong dipanggil ke sini. Tetangganya Wajat siapa? Pak Abdul. Oh, gitu. Hijir. Kemudian apa lagi tuh? Hajar Aswad. Ya, batu hajar itu kan batu, aswad hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam dari surga. Itu Hajar Aswad. Ya, kalau bisa istilah, kalau bisa cium, tuh. Doa di situ, silahkan. Insya Allah mustajab. Ya, kalau Pak Ojat di sini katanya, saya punya hajar nih, punya batu. Ya, cuman batunya batu akik, batu akik katanya. Ya, batu akiknya merah nih. Dikasih nama Hajar Ahmar, batu merah. Itu mah nggak tahu dari Kalimalang kali ya. Nah, itu mah bukan mustajab. Jadi Hajar Aswad itu adalah batu hitam yang dari surga oleh Allah diturunkan. Itu sama maqamul ijabah. Kemudian ruknul yamani, rukun Yamani.
pojokan Ka'bah yang menghadap ke negeri Yaman. Itu juga sama, maqamul ijabah. Doa di situ apa saja yang kita panjatkan insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian multazam, dinding Ka'bah, ya, dinding Ka'bah yang di bawah itu ya, samping Hajar Aswad. Nah itu sama, tempat mustajab doa. Sunnahnya memang kita sambil kedua tangan, kemudian pipi kita letakkan ke dinding Ka'bah kalau bisa. Nah ini mudah-mudahan Al-Fakir dengan Pak Ubay dan Pak Ahmad bisa melakukan doa di multazam, ya, yang bagus itu. Insya Allah pasti menangis karena itu ratapan dosa-dosa kita. Jadi makanya kata Nabi, al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahunna. Orang yang melaksanakan ibadah umroh itu tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari dosa. Tuh. Jadi katanya kalau bahasa Pak siapa tuh yang dulu ngisi di blog atau tuh Kiawawan ya, katanya orang yang umroh itu bukan orang yang banyak duit, katanya orang yang mau mensucikan dosa, membersihkan dosa, banyak dosa, kira-kira gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya, Al-Fakir dengan Pak Ubay dan Pak Ahmad bisa berdoa di tempat-tempat ijabah yang ada di kota suci Makkatul Mukarramah. Kemudian khalfal maqam Ibrahim. Tuh, maqam Ibrahim bukan makam ya. Beda, ada maqam, ada makam. Maqam itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Itu maqam ya, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Itu mukjizat. Jadi ketika ditinggikan nih bangunan Ka'bah, itu tempat ataupun makam Ibrahim tinggi. Ketika mau pengen turun lagi ke bawah lagi, tuh nggak harus pakai apa tuh yang di mall, iya, yang kargin enggak, itu mah hebat tuh yang mukjizat, bukan pakai lift itu mah mukjizat dari Allah ya. Jadi atas bawah tuh, maka dinamakan dengan maqam Ibrahim. Itu pun sama, tempat ijabah doa. Nah siapa orang yang ada nasib ibadah umroh atau haji, berdoa di situ, sholat di situ, insya Allah oleh Allah akan diijabah doanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana lagi? Inda bi'ri Zamzam, yaitu di sumur Zamzam, di sumurnya ini mah sumur Zamzam ya, bi'ri Zamzam tuh sama, itu pun maqamul ijabah. Kemudian inda Safa wal Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah, itu pun maqamul ijabah. Di samping rangkaian yang sudah ditentukan di dalam ibadah umroh dan haji, kalimat-kalimat doa-doa yang dibaca, juga kita selipkan doa yang lain ya. Katanya saya mah cuman bisanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu aja, nggak apa-apa ya. Itu sudah mencakup doa dunia akhirat. Pak Ojat pengen banyak uang, Robbana atina fid dunya hasanah, tuh kan artinya ya Allah anugerahkan kepada saya kebaikan di dunia. Apa itu hasanah di dunia? Itu tadi kasrotul plus, banyak uang. Tuh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Pak Ojat, ya Allah saya pengen jadi driver yang tangguh. Dari sini bandara cukup 3 menit. Bandara mana kira-kira ini ya? Nah,
Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tuh. Ya, mungkin kalau dari sini ke bandara 3 menit itu langsung ke wafil akhirat. Ya, wafil akhirati hasanah. Ya, wajah tuh. Luar biasa. Banyak ini ya maqamul ijabah yang ada di kota suci Makkatul Mukarramah. Sekali lagi Al-Fakir mohon doanya dari jamaah sekalian, ya, dari Majelis Ortega juga, semoga dalam rangka ibadah umroh nanti diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluarga besar Majelis Nariyah Saadatul Darain, keluarga besar PT Amanah Abadi Nusantara, ya, wabil khusus warga PCS umumnya, jamaah sekalian, mudah-mudahan ada nasib untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah ya. Yang penting kita ya yakin. Yakin di dalam hati. Yang sulit itu untuk menerapkan keyakinan. Kita banyaknya enggak yakin mulu. Mas, punya pacar enggak? Punya enggak? Jangan malu-malu. Ntar di sono didoain supaya jadi halal. Ya. Tuh. Yang penting ya yakin, ya. Kalau nggak yakin, oh udah diputusin oh, pacarnya ya. Oh, iya, yang yakin. Ya, sisanya katanya nggak yakin gitu. Tuh. Sama aja ketika kita membaca sholawat. Di dalam sholawat kan ada hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah. Itu kita tidak 100% niat lillahi ta'ala, tetapi karena kita punya hajat kepada Allah, tetapi karena keyakinan yang tertanam di dalam kalbu, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang penting ya yakin. Nah ini sulit untuk menerapkan keyakinan, makanya kita itu selalu belajar istiqomah setiap malam Sabtu itu ya. Setiap malam Sabtu belajar istiqomah, membaca sholawat nariyah, mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. Nanti ijabahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah aja, mau ngasih apa, kita terima. Ya. Insya Allah ketika seseorang itu ya tujuannya minallah ilallah billah, maka hatinya itu akan memancarkan sinar ilahiyah. Makanya insya Allah doakan juga keluarga besar Saadatul Darain ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah. Syukur-syukur nanti travelnya Babi yang bikin ya. Biar Pak Indan jadi sekjennya, bendaharanya Pak Yayan tuh ya. Mudah-mudahan kalau misalkan Babi yang punya travel gratis semua. Ya, gratis semua Ortega kesono semua ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Karena di sini Al-Fakir termasuk orang yang mau berangkat ya, makanya banyak salah ya. Pada kesempatan ini Al-Fakir iktidal, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Hadroh Ortega, jamaah di sini ya, dari PCM juga ya. Sekali lagi doakan ya. Katanya Ustaz nggak perlu didoain, tetap saja saya juga perlu doa dari jamaah ya. Justru doa yang makbul itu adalah doa daripada seseorang ketika mendoakan tidak diketahui oleh orang yang didoainya. Itu doa yang manzur. Contoh Pak Ujad doa ini, di dalam doanya, ya Allah semoga
Pak Abdul besok benerin mesin cuci saya. Kalau sudah benerin, supaya jangan minta balasan imbalan uang tip. Tuh, itu doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Insyaallah makbul ya. Sekali lagi doain, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sehat afiat. Ya dari BCM juga ada tuh, insyaallah kemarin udah ngomong ya. Mudah-mudahan nanti ketemu di sana ya. Kali mudah-mudahan ini untuk doa insyaallah nanti akan dipimpin oleh Pak Ustadz Mustaqim ya. Al-Fakir cuman ala kadarnya saja, tidak ada kata-kata untuk memberikan sesuatu yang lebih istimewa terutama kepada keluarga besar PT Amanah Abadi Nusantara. Hanya menadahkan kedua tangan seraya meminta kepada Allah semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karyawannya berkah semua, pimpinannya berkah semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.